pembacaan makalah, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutur. Kita marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan makalah yang akan dibacakan saya sendiri. Pengertian kompetensi guru. Secara umum, kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian tertentu yang dimiliki seseorang. Kompetensi juga diartikan sebagai kewenangan untuk mengambil keputusan atau bertindak. Hadi Miyarso mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kemampuan profesional yang berfungsi untuk kepentingan kualitas. Merujuk pada sekurang-kurangnya 5 komponen kualitas pembelajaran yang sistematik harus disinkronkan dan disinergikan. Maka implikasinya adalah kompetensi yang dilakukan dari setiap guru adalah kompetensi yang berkaitan dengan 5 komponen itu. Bukan kompetensi umum yang merupakan kompetensi lepas dan tidak terfokus. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang guru terdiri dari 4, yaitu kompetensi pedagogik. Secara umum, istilah pedagogik adalah sebagai ilmu dan seni mengajar anak-anak. Sedangkan ilmu mengajar untuk orang dewasa ialah andragogi. Dengan pengertian itu, maka pedagogik ialah sebuah pendekatan pendidikan berdasarkan tujuan psikologis anak. Pendekatan pedagogik muaranya adalah membantu siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam perkembangannya, pelaksanaan pembelajaran itu dapat menggunakan pendekatan non-dihitung, yaitu dimulai dari pendekatan pedagogi yang diikuti oleh pendekatan andragogi, atau sebaliknya, yaitu dimulai dari pendekatan andragogi yang diikuti pedagogi. Demikian pula daur selanjutnya, andragogi, pedagogi, andragogi. Dan aspek yang terdapat dalam kompetensi pedagogi diantaranya adalah menguasai karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik ini terkait dengan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Indikator yang muncul dari penguasaan karakteristik peserta didik diantaranya: guru dapat mengidentifikasi karakteristik peserta didik di kelasnya. 2. Guru dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diambil. C. Mengembangkan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, guru harus mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan dan membuat RPP yang sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. B. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. D. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. A. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik juga relevan. Juga manfaat teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. E. Mengembangkan potensi peserta didik. A. Guru dapat menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk keaktifasinya, lakukan komunikasi dengan peserta didik. F. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran. A. Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. B.
Guru melakukan evaluasi dan efektivitas proses dan hasil belajar serta menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program pendidikan dan kebudayaan. Yang B. Pengertian peran guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajar suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa atau orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya, yang ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Sulfemi, Wahyu, Jogja, modul manajemen pendidikan non formal 2018. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu pembacaan yang kedua. Materi kedua itu yang akan disampaikan kepada moderator yang kedua, yaitu pada Umi Negara. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi tersebut. Yang kedua adalah macam-macam kompetensi guru. Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 macam-macam kompetensi guru, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu diantaranya ada kompetensi pedagogik dan kepribadian, sosial, dan yang terakhir adalah profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam mengelola peserta didik yang meliputi diantaranya pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman tentang peserta didik, dan pengembangan kurikulum atau silabus. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu diantaranya ada kemampuan kepribadian yang berakhlak mulia, mantap, stabil, dan dewasa, arif dan bijaksana. Yang ketiga, kompetensi sosial, merupakan kemampuan pendidik sebagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang keempat, kompetensi profesional adalah kemampuan yang penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi diantaranya adalah konsep, struktur, dan metode keilmuan, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, dan hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait. C. Peran guru atau pendidik dalam pembelajaran. Yang diantaranya peran-peran guru diantaranya adalah satu, guru sebagai pendidik. Guru adalah tokoh masyarakat atau panutan identitas bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing pelajaran yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bertanggung jawab atas kelancaran pelajaran tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai pembimbing atau guru
dapat memerlukan kompetensi yang merupakan 4 hal berikut. Yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Yang keempat, guru harus melaksanakan penilaian. Guru sebagai pelatih kelas pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik. Yang kelima, guru sebagai penasihat. Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat. Yang keenam, guru sebagai model dan teladan. Yang ketujuh, guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendokumentasikan dan menunjukkan khusus kualitas tersebut. Yang kedelapan, guru sebagai aktor. Sebagai seorang aktor, guru harus melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun. Yang kesembilan, guru sebagai emansipator. Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan budak. Terus yang terakhir adalah guru sebagai evaluator. Evaluasi atau evaluator pendidikan merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan serta variabel yang lain. Adapun tujuan materi pembelajaran yaitu siapa pendidiknya dan peserta didiknya, lalu di mana proses pembelajarannya berlangsung, kapan saat berlangsungnya proses pembelajaran, yang terakhir adalah bagaimana proses pembelajarannya berlangsung. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka pertanyaan juga pertanyaan dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penulisan makalah atau penyampaian yang kurang enak didengar sama teman-teman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.